Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas sebuah topik. Aku akan mungkin membantu kalian untuk memilih obat total jerawat ataupun spot treatment yang terbaik untuk kalian. Karena aku paham ada banyak banget jenis obat total jerawat itu yang beredar di pasaran dan juga dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam bahan yang berbeda-beda, kadar beda-beda, bahan aktif beda-beda. Jadi aku paham mungkin kalian kenapa kok mungkin bingung untuk memilih yang terbaik untuk jerawat kalian itu apa gitu kan ya. Oke, sekarang mungkin aku akan membahas yang pertama yang paling sering aku lihat di over the counter dan aku lihat juga di supermarket mungkin adalah obat total jerawat yang berbahan dasar nomor satu adalah salicylic acid, iya BHA. Nah, jadi biasanya kalau untuk over the counter products, obat total jerawat pun konsentrasi maksimal adalah 2%, tetap 2%. Gitu kan, itu dalam basis ya ada dalam bentuk gel, ada yang gel dengan alkohol. Nah, kalau gel dengan alkohol tentu saja penetrasinya lebih bagus dibandingkan dengan gel biasa. Karena ada alkoholnya tersebut yang membantu untuk membawa produk tersebut untuk penetrasi ke dalam kulit lebih bagus gitu kan ya. Cuma in overall menurutku salicylic acid nih untuk obat total jerawat ya oke lah ya, dia itu mampu untuk unclog the pores, untuk menghilangkan waxy lipid berupa blackheads, whiteheads, dan dia juga mampu untuk menenangkan jerawat gitu kan, supaya jerawat lebih tenang dan tidak terlalu merah atau iritasi banget. Cuma in overall menurutku kalau untuk jerawat sih dia kurang efektif ya, karena ya biasa kalau kita menggunakan salicylic acid itu sebagai chemical exfoliator satu wajah gitu kan ya, dan digunakan kayak secara rutin 2 kali seminggu dan kawan-kawan. Jadi kalau hanya digunakan sebagai obat total jerawat saja, menurutku dia kurang efektif sih. Jadi I don't really like BHA atau salicylic acid doang sebagai obat total jerawat, oke? Tapi misalnya kalian mau coba ya silahkan, nggak masalah. Dan tingkat iritasinya pun cukup ringan yang ini. Kemudian yang kedua adalah kombinasi dari salicylic acid sama sulfur. Nah, ini kombinasi biasanya salicylic acidnya 2% atau 1,5% ya, tergantung formulasinya, ada banyak banget. Dia ada yang datang dalam bentuk gel, ada juga yang datang dalam bentuk kayak apa ya, kalian tahu kan yang kayak Mario Badescu itu yang atasnya tuh isopropyl alkohol, bawahnya dia itu kayak semacam endapan sulfur gitu loh. Jadi yang kalian harus colek pakai cotton bud terus kalian totolkan. Nah, itu ada banyak jenis ya. Jadi ada yang Mario Badescu, ada yang Kate Somerville Eradicate kalau nggak salah. Terus RH Acne Spot Treatment tuh semua mengandung salicylic acid plus sulfur sih. Konsentrasi berbeda-beda. Ada yang konsentrasi sulfur 2,5%, ada yang 4%, ada 5%. Jadi kayak berbeda-beda konsentrasinya. Nah, kombinasi dari salicylic acid sama sulfur ini menurutku lebih efektif ya. Kenapa? Karena salicylic acid itu mampu unclog the pores gitu kan. Dia mampu untuk meredakan kemerahan atau iritasi dari jerawatnya. Sedangkan kalau sulfur ini juga dia itu untuk mengeringkan jerawat. Oke, jadi dia tuh kayak mampu untuk menyerap cairan-cairan jerawat tersebut supaya jerawat tuh lebih cepat kering gitu loh. Kerjanya sulfur tuh seperti itu. Nah, dan sulfur itu kan juga antibakteria, jadi sebenarnya itu bagus juga. Nah, jenis obat jerawat yang sulfur plus salicylic acid ini pun menurutku dia itu lebih ampuh di jerawat yang ada matanya, oke? Jadi saya jerawat kalian yang ada mata putih-putihnya, kalian mau mencoba sulfur plus salicylic acid juga tidak masalah. Karena kalau misalnya salicylic acid sama sulfur kalian pakaikan di jerawat yang tidak ada matanya, jujur nggak ngefek gitu loh. Karena ya sulfur ini kan untuk mengeringkan jerawat. Kalau nggak ada matanya, apa yang mau dikeringkan gitu loh. Yang ada malah dia tuh mengeringkan permukaan kulit kalian. Dan aku pernah mencoba waktu aku jerawat tidak ada matanya, aku menggunakan salicylic acid plus sulfur ini. Mau merek apa aku coba, itu kayak rata-rata nggak ada yang ngefek gitu, karena jerawatku nggak ada matanya. Dan aku total berapa seminggu juga kagak sembuh-sembuh gitu loh. Yang ada malah warna hitam-hitam kayak nggak jelas, dan kulitku jadi kayak warnanya berapa ya, kayak dia tuh ada kayak kehitaman nggak jelas gitu loh, kayak nggak bisa hilang, kayak hilangnya 2 mingguan, padahal ya bukan apa gitu. Aku kayak aduh nggak deh, makanya aku kurang suka salicylic acid sama sulfur kalau misalnya jerawat kalian tidak ada matanya. Namun kalau dia ada matanya, salicylic acid sama sulfur ini sebenarnya oke juga sih, tidak terlalu mengiritasi dan dia pun cukup ampuh untuk mengeringkan jerawat. Oke, kemudian yang ketiga kita punya benzoyl peroxide. Ini mungkin terkenal ya. Benzoyl peroxide datang dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Ada yang 4%, 5%, maksimalnya adalah 10% benzoyl peroxide. Nah, benzoyl peroxide ini memiliki cara kerja. Caranya dia adalah untuk membunuh atau mengurangi bakteri jerawat gitu kan. Jadi untuk mengurangi, to kill acne bacteria yang pertama, dan dia tuh mampu untuk mengurangi aktivitas dari
bakteri penyebab jerawat tersebut. Jadi lebih ke arah untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Nah, benzoyl peroxide ini juga cara kerjanya dia tuh mampu untuk menyerap. Jadi dia tuh mampu penetrasi ke dalam kulit di jerawat dengan cukup bagus. Dia tuh mampu untuk meredakan, dia tuh mampu untuk mengurangi, kan dia juga ada aktivitas antiinflamasinya juga kan ya. Dan dia kan mampu untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Jadi menurutku benzoyl peroxide ini cocok juga digunakan di jerawat yang ada matanya. Namun bisa digunakan juga di jerawat yang tidak ada matanya. Namun kalau menurutku benzoyl peroxide digunakannya tidak ada matanya, itu dia kurang efektif juga. Memang benzoyl peroxide tuh mampu berpenetrasi secara bagus gitu kan ya. Mampu untuk meredakan aktivitas antibakterinya. Cuma kalau misalnya jerawat itu tidak ada matanya, once again kok nggak ngefek gitu loh. Jadi aku nggak terlalu rekomend benzoyl peroxide untuk jerawat yang tidak ada matanya. Namun untuk jerawat yang ada matanya ya, yang ada matanya, dan kalian sudah mencoba salicylic acid sama sulfur dan ternyata tidak terlalu efektif, tidak sembuh-sembuh, kalian mau mencoba benzoyl peroxide untuk jerawat yang ada matanya. Dan benzoyl peroxide itu lebih kuat dibandingkan sama salicylic acid dan sulfur. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan benzoyl peroxide di jerawat ada matanya, then it is the best choice. Karena dia itu juga mampu untuk membunuh bakteri penyebab jerawat tersebut. Jadi jerawatmu cepat kempes dan cepat kelar. Cuma the downside dari benzoyl peroxide adalah dia itu cukup mengiritasi kulit ya. Jadi kalau misalnya nih, jerawat kalian cuma di sini ya, kalian totokan cetul gitu aja. Jangan kalian oleskan seperti ini. Kenapa? Karena nanti daerah yang lain ini akan ikut teriritasi dan bisa-bisa ngelupas gitu loh. Terutama di benzoyl peroxide yang 10% gitu. Jadi it's the maximum strength dan dia itu sangat mengiritasi kulit. Namun kalau misalnya kamu mau mencoba ya silahkan cari 5%, kalau nggak mempan yang 10%. Tapi gunakan di total di jerawat saja, jangan terlalu banyak. Dan saranku adalah di jerawat yang ada matanya. Karena aku udah pernah coba di jerawat ini tidak ada matanya, di aku once again nggak ngefek. Jadi dari pengalaman pribadiku aku pakai benzoyl peroxide yang 10% pun nggak ngefek, malah iritasi nggak karuan. Jadi I don't really recommend it. Kemudian kita punya yang keempat. Yang keempat ini adalah tretinoin atau apa gabung ya? Ya udah, keempat ada palin dulu lah. Kita mulai dari yang paling rendah kan. Ada palin. Ada palin ini memang golongan retinoids ya, dia golongan retinoids. Ya memang retinoids itu terbukti sekali memang bagus banget untuk mengatasi problema jerawat gitu. Jadi memang it is well studied, bagus untuk jerawat. Terutama ada palin untuk mengatasi bakteri penyebab jerawat dan untuk mengobati jerawat tuh bagus banget ada palin. Nah, obat ada palin tuh bisa digunakan satu wajah, bisa juga sebagai obat total tuh nggak masalah. Jadi kan total kadar jerawat dia tuh bagus. Nah, ada palin ini merupakan obat jerawat total jerawat yang dia itu bagus untuk obat jerawat yang bermata maupun tidak bermata. Dua-duanya ampuh. Ada palin itu ampuh di dua jerawat ini. Untuk jerawat yang ada matanya, once again, dia itu juga mampu untuk mempercepat skin cell turnover. Jadi jerawatmu cepat kering, mengeringkan jerawat juga. Ada antiinflamasinya juga, jadi cepat kempes juga jerawatmu. Dan ada palin ini pun juga ada untuk sedikit untuk mengobati jerawatnya. Jadi it's a very good ingredient. Dan juga dia tidak sekeras tretinoin. Oke, jadi buat kulit kalian yang sensitif, then you might want to try ada palin. Bagus juga. Dan I highly recommend it. Kemudian yang keberapa nih? Kelima ya. Kelima adalah tretinoin di sini. Tretinoin di sini dia itu merupakan gold standard juga, yang bahkan awalnya tretinoin itu diciptakan bukan untuk anti aging loh ya. Tretinoin itu awalnya diciptakan sebenarnya adalah untuk mengobati jerawat di tahun 70-an. Aku nggak salah tahun 70 atau 60-an. Itu memang ditemukan memang ternyata memang si tretinoin ini bagus sekali untuk jerawat. Jadi dulu itu untuk jerawat semua, baru tahun 80-90-an ada penelitian ternyata dia itu juga bagus untuk anti aging. Jadi awalnya tretinoin itu di-develop untuk mengobati jerawat. Dan tretinoin ini merupakan jenis obat jerawat yang aku paling suka sekali, oke? Karena dia itu nggak kayak si benzoyl peroxide di mana ya memang lebih ke arah jerawat yang bermata. Kalau misalnya si ada palin juga bisa untuk jerawat bermata, tidak bermata, namun memang tidak sekuat itu. Namun kalau tretinoin itu untuk jerawat bermata bisa, tidak bermata pun bisa. Jadi dia tuh bisa penetrasi, kemudian mempercepat skin cell turnover, jerawatmu cepat kering, cepat kempes gitu kan ya, dan tidak meninggalkan bekas juga ujung-ujungnya. Jadi tretinoin is a gold standard buat mengobati jerawat. Sebagai obat total jerawat itu bagus banget. Nah, kalian bisa temukan obat total jerawat ya, kalian mau cari konsentrasi berapa silahkan. Cuma aku personally tetap pakai di 0,025% sih, karena
Tretinoin itu cukup mengiritasi kulit, jadi aku nggak mau terlalu yang kenceng banget, aku nggak mau kulitku benar-benar teriritasi juga soalnya. Nah, tretinoin ini bisa kalian temukan di obat kayak Vitasid gel, ataupun kalau misalnya kalian mau lebih bagus lagi, ini kan cuma sebagai obat toto jerawat saja ya. Kalian bisa coba Mediclean TR. Di Mediclean TR itu, dimana Mediclean TR itu mengandung tretinoin 0,025% plus ada clindamycin 1,2%. Jadi clindamycinnya di sini pun bagus sekali untuk sebagai antibiotik, jadi mampu untuk membunuh bakteri jerawat itu juga. Jadi kombinasi dari kedua bahan ini sangat bagus sekali. Dan misalnya kalian punya jerawat yang cyst acne, jerawat yang tidak bermata, yang gede banget kayak telur kayak gunung gitu, kemudian jerawat yang bermata ataupun tidak kering-kering, tidak sembuh-sembuh, kalian coba pakai Mediclean TR, dijamin cepat jerawat kalian itu cepet hilangnya dan bekasnya pun minimal. Jadi trust me, coba kalian pakai Mediclean TR. Aku dulu pakai Mediclean TR dan memang iritasi cekit-cekit, tapi jerawat tuh cepet banget hilangnya. I highly recommend it. Kemudian yang keenam adalah kita mulai sekarang masuk ke daerah yang natural-naturalan gitu kan ya. Jadi dulu tuh sempet kayak muncul ya, kalian tahu lah obat toto jerawat yang berbahan dasar tea tree, ya kan? Melaleuca alternifolia. Nah, tea tree itu memang essential oil sebenarnya, namun dia tuh memiliki aktivitas sebagai antibakteria. Jadi mampu untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Kurang lebih sama kayak benzoyl peroxide ya. Jadi mereka tuh membunuh bakteri penyebab jerawat. Cuma ini versi naturalnya aja. Nah, tea tree itu ada yang konsentrasi 10%, itu The Body Shop yang tea tree itu yang kalian obat toto jerawatnya itu kan tea tree dalam basis alkohol ya. Itu juga oke. Kemudian ada juga yang salep merek Thursday Plantation, itu 15% essential oilnya tea tree. Nah, kalau tea tree ini mungkin kok bagi kalian yang mungkin takut sama kimia dan kalian mau coba tea tree juga bisa. Cuma tea tree ini kalau once again menurutku di jerawat yang tidak bermata once again tidak berfungsi. Kalau di jerawat yang bermata dia cukup ngefek, cuma once again karena ini natural ya. Jadi tidak sengefek kalau misalnya yang kimia. Oke, jadi saya jerawatku parah aku pakai tea tree gitu, aku oleskan yang ada matanya juga dibilang cepet banget juga enggak gitu loh. Jadi that's why I don't really like it. Cuma bagi kalian yang mungkin suka tea tree, then you might want to try it. Kemudian kita punya terakhir 7 adalah yang once again natural. Itu kayak biasanya kombinasi dari willow bark ya. Willow bark itu senyawa salix alba. Salix alba itu willow bark, di mana willow bark itu memiliki senyawa aktif yang namanya adalah salisin. Nah, salisin ini sebenarnya kayak anggapannya kayak turunan dari salicylic acid, tapi it's a natural form dari salicylic acid. Di mana salicylic acid kan dapat darinya aspirin ya kan, dari asam asetil salisilat. Kalau si willow bark ini dari salisin sih, jadi a natural form. Cuma once again dia tuh terlalu mild untuk jerawat. Oke, jadi kalau untuk jerawat yang bermata ya oke lah dia agak ngefek dikit, tapi nggak ngefek-ngefek banget. Yang nggak bermata malah sama sekali nggak ngefek. So I don't think it's necessary for you to buy natural buat jerawat. Menurutku ya adalah begitu. Jadi aku buat rangkumannya sekarang ya. Jadi bagi kalian yang punya yang jerawat kalian tuh bermata beneran, kalian bisa coba pertama adalah salicylic acid plus sulfur, dilihat sembuh atau enggak. Kalau misalnya nggak sembuh, kalian bisa coba benzoyl peroxide. Sembuh atau enggak. Kalau misalnya sekian benzoyl peroxide enggak sembuh, mungkin kalian mau coba adapalin atau tretinoin. Itu bisa langsung kalian gunakan. Karena adapalin tretinoin ini di jerawat bermata pun bagus. Kalau untuk kalian yang jerawat bermata, oke, mungkin kalian pertama mau nyoba dulu yang benzoyl peroxide. Ngefek enggak? Enggak ngefek, once again langsung kalian ke adapalin ataupun tretinoin. Nah, dijamin kalau untuk jerawat enggak bermata, kalian pakai yang adapalin sama tretinoin, dijamin cepet kempes, cepet hilang, dan bekasnya minimal. So, in overall, I do prefer obat jerawat tuh yang kayak tretinoin ataupun adapalin. Nah, kalau misalnya kalian memang jerawat kalian yang parah banget dan kalian nggak mau, kalian takut atau apa, I will opt for Mediclean TR, di mana dia ada tretinoin dan ada clindamycinnya sebagai topical antibiotic. I think it's a perfect combination. Jadi in overall dari aku segitu saja. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.